Halo sahabat Dikbud, selamat datang di Sapa Pendidikan. Di episode kali ini, saya Anindito Aditomo akan mengajak sahabat Dikbud untuk mengenal lebih jauh tentang kurikulum merdeka. Sahabat Dikbud, kurikulum merdeka memberi kebebasan bagi setiap murid untuk lebih memilih minat belajar mereka, juga mendorong guru untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pembelajaran, dan membentuk karakter siswa yang mandiri. Dalam kurikulum merdeka juga terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut P5, yang tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman dan implementasi dari nilai-nilai Pancasila bagi anak-anak kita semua. Nah, tapi dalam implementasinya ini masih banyak perbedaan dan ada variasi praktek-praktek baik yang ingin kita tularkan kepada lebih banyak lagi sekolah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas hal-hal itu dan sudah hadir bersama saya Ibu Khairina Lubis dari SMA Negeri 1 Meranti, Sumatera Utara. Selamat datang Ibu. Juga Pak A. Budianto dari SDIT Salsabila Al Muhtiin. Selamat datang. Panggilannya Pak Abi ya. Abi. Pak Abi, selamat datang. Dan Ibu Etika Indah Febriani dari SDN 1 Pringsewu Timur dari Lampung. Selamat datang juga. Makasih semuanya bisa hadir. Kami sangat berterima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Nah, untuk memulai, saya ingin cerita dan pandangan dari Ibu dan Bapak tentang kurikulum merdeka itu sendiri. Sebelum nanti kita bicara lebih spesifik ke implementasi di pembelajaran dan P5-nya ya. Nah, kurikulum merdeka itu kan kita rancang dari pusat sebagai kurikulum yang lebih membebaskan, sebenarnya membebaskan sekolah dan membebaskan guru untuk berkreasi, untuk membuat pembelajaran yang cocok dengan kondisi sekolah dan kebutuhan muridnya. Nah, ini perbedaan yang cukup mendasar dari asumsi atau rancangan kurikulum sebelumnya. Dulu kan kita berasumsi kalau karena sekolah-sekolah kita itu sangat beragam, dari pusat itu kita menyeragamkan. Betul. Jadi resepnya itu kita buat sama untuk semua sekolah, semua daerah. Pokoknya minggu pertama harus belajar ini, minggu kedua belajar ini. Sampai format dokumennya kita buat sama semua gitu ya. Nah ini sekarang tidak ada yang kita wajibkan format dokumennya, kontennya kita kurangi, urutan mengajarnya kita bebaskan sebenarnya. Yang kita kunci hanya di level capaian pembelajaran tiap 2 tahun gitu ya, di kurikulum merdeka. Nah tentu ini perubahan ini perlu direspon dengan berbeda juga kan oleh guru. Bu Rina ini juga sekaligus sebagai wakil kepala sekolah, ada tugas tambahan juga. Nah ini pengalamannya seperti apa nih merespon kebebasan yang baru diberikan dengan pendekatan baru dari pemerintah pusat, dari Kemendikbud ini di kurikulum merdeka. Bu Rina dulu boleh mulai? Baik, terima kasih Bapak. Jadi kurikulum merdeka ini ya kita posisi saat ini kita di IKM Mandiri Berubah, sebelumnya kita IKM Mandiri Belajar. Untuk dari bicara tentang kurikulum yang ada di sekolah ya, gitu kan, posisi saya sebagai wakil kepala sekolah, di mana-mana yang namanya perubahan itu tentu tidak bisa cepat diterima dan juga tidak bisa cepat untuk kita implementasikan dengan maksimal gitu. Nah, jadi yang pertama adalah memang harus ada kemauan untuk belajar, ada kemauan untuk tahu gitu. Nah, setelah itu kita akan coba melihat apa sih manfaat kurikulum yang baru ini gitu ya dibandingkan kurikulum yang lama gitu. Jadi mengenal dulu supaya cinta kan gitu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika proses transisi itu diawali dengan IKM belajar, Mandiri Belajar, kita itu mempelajari di kurikulum merdeka itu seperti apa sih sebenarnya yang diminta nantinya. Perubahan seperti apa yang akan harus terjadi dari segi administrasi maupun proses pembelajaran. Nah, jadi termasuk juga kurikulum satuan pendidikan yang dulu kita kenal dokumen 1 dan akan menjadi KOSP. Nah, untuk itu saya sendiri
bertanya sama teman-teman yang mungkin sudah dari sekolah penggerak gitu kan, apa sih perbedaannya, dan mencari tahu juga dari di PMM itu ada ya praktik baik gitu kan, berbagi karya. Nah, kita akan cari tahu ternyata banyak juga tanggapan respon-respon positif terkait kurikulum merdeka ini. Saya lihat dari teman-teman bahkan berada di daerah gitu ya. Nah, setelah itu kita mulai mendesain gimana kita mengenal kurikulum merdeka ini. Nah, jadi beberapa orang dari kita itu memang berusaha untuk menguatkan pemahaman terkait kurikulum merdeka. Nah, jadi bagaimana cara merancang KWSP-nya, pembelajaran seperti apa yang diminta di kurikulum merdeka ini gitu ya, termasuk administrasi yang akan dilakukan guru untuk kelengkapan nanti ketika untuk bukti kinerja mereka. Nah, jadi teman-teman ini tadi termasuk saya sendiri, setelah kita mantap menguatkan topik ini, kita rutin melakukan sekitar paling tidak 2 bulan sekali pertemuan dengan guru-guru. Kita bahas apa itu kurikulum merdeka. Nah, ini di tahun 2022. Ketika mulai belajar kurikulum merdeka ya. Jadi kita perkenalkan apa itu kurikulum merdeka. Kadang-kadang kalau misalnya melihat ya konten mungkin di YouTube atau membaca, ada orang yang mungkin membaca terlalu banyak, merasa mereka sulit ya. Jadi kita memfasilitasi dengan kita yang merangkum, memberikan pemahaman kurikulum merdeka dengan lebih simpel sehingga bisa diterima. Nah, kadang kita juga manggil narasumber khususnya dari sekolah-sekolah penggerak yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, jadi manggil narasumbernya secara offline atau secara offline? Secara offline ya, jadi didatangkan sekolah. Iya, sekolah dari guru dari sekolah-sekolah penggerak yang kita rasa memang sudah 2 tahun ya dan sudah mantap ini melaksanakan itu tadi. Nah, setelah itu kita perkenalkan, oh ya ternyata ada pembelajaran diferensiasi gitu ya, terus kita beritahu ke guru-guru, ke teman-teman, pembelajaran diferensiasi ini contohnya seperti ini gitu. Nah, jadi di proses tahun 2022 itu kita benar-benar masih memperkenalkan gambaran kurikulum merdeka. Nah, tahun 2023 kemarin kita langsung menerapkan. Nah, dalam menerapkan ini juga teman-teman itu kita saling membantu, kita saling berkolaborasi, terutama terkait administrasi gitu ya. Jadi seperti modul ajar itu saya memperbantukan teman-teman. Saya membantukan bahwa ini di PMM ada, atau dari ke MGMP tuh kita saling kolaborasi di MGMP, kita nyiapin gitu kan, yang bisa kita pakai bersama, yang mana nanti tinggal kita sesuaikan aja dengan kondisi di sekolah kita. Jadi artinya modul belajar sudah, selanjutnya adalah dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas itu, nah ini tadi saya bilang, yang namanya merdeka itu, saya diskusi sama teman-teman gitu ya, bahwa merdeka di sini tuh bukan merdeka yang kebablasan gitu, itu yang harus kita pahami. Maksudnya bukan anak-anaknya jadi bebas gitu, bebas semaunya gitu, mau belajar apa enggak merdeka gitu. Jadi ini merdeka di sini adalah merdekanya murid, merdekanya sekolah, merdekanya guru. Dalam hal apa? Murid itu diakui bahwa mereka memiliki kompetensi yang berbeda-beda, dan bagaimana kita sebagai guru memfasilitasi kebutuhannya mereka gitu kan. Dan tidak bisa kita menjudge anak itu kategori misalnya bodoh gitu ya, karena dia nggak bisa matematika, padahal dia bisa di bidang yang lain gitu. Nah, terus bagaimana kita harus bisa memaklumi anak-anak ini memiliki keterbatasan atau mungkin kesulitan belajar. Jadi kepekaan kita sebagai guru gitu. Nah, itu merdeka muridnya di situ sebenarnya gitu kan. Nah, terus merdekanya guru apa? Saya bilang bahwa di kurikulum merdeka ini kita lihat itu capaian pembelajaran. Nah, itu kan dalam satu fase itu ada 2 tahun ya. Nah, gimana Bapak Ibu bisa meramu urutannya? Yang mana kalau dulu kadang-kadang, saya sendiri kadangnya gitu, atau guru fisika, loh ini belum belajar vektor kok udah masuk kemari, ini saya kelimpungan nih nanti ngajar muridnya gitu. Nah, itu yang dulu kejadian. Akhirnya dengan kurikulum merdeka ini, kan ditargetkan ya capaian pembelajaran ini 2 tahun. Guru silahkan mengarrange sendiri struktur atau konten dari materi pelajaran sesuai dengan kondisi siswa. Jadi mungkin harus yang dari dasar, mungkin mapel topik A dulu baru topik B, atau mungkin C dulu baru A gitu, sesuai dengan kondisi di sekolahnya. Nah, ini pembelajaran nanti akan kita perdalam. Iya, jadi setelah itu. Nah, jadi intinya kita seperti itu, memberikan gambaran-gambaran dan saling membantu sih, kolaborasi sebenarnya Pak, karena terkait sesuatu yang baru,
terutama guru-guru yang senior mungkin yang sudah mau 2 tahun pensiun itu pasti akan kesulitan, jadi kita saling kolaborasi, itu aja, saling menguatkan. Iya, kata kuncinya kolaborasi ya, Iya, gotong royong, kolaborasi. harus Saling menguatkan. saling membantu. Kata kunci lain tadi ini proses belajar. Iya, Jadi perlu waktu, perlu waktu. tahapan-tahapan, dan nggak harus langsung semuanya di awal bisa menerapkan dengan sempurna. Nggak ada yang sempurna memang ya. Tapi ini kita proses dan itu poin penting banget karena yang kita inginkan di kurikulum Merdeka ini bukan sekedar ganti kurikulum, tapi ganti kurikulum sebagai cara, sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Iya. Nah, tadi menarik banget yang disampaikan Bu Rina. Ternyata tahapan belajar dulu setahun, kemudian setelah itu mengimplementasikan, itu hal yang berguna sekali ya untuk pengalaman Bu Rina. Mengenal dulu. Dan yang saya juga suka tadi harus kenal dulu, harus cinta dulu, supaya ada alasannya, motivasinya untuk berubah ini apa. Nah ini kalau boleh saya sambungkan ke Bu Etika dulu ya. Ini ibu-ibu dulu ya, Pak Adi ya. Bu Etika, kalau pengalaman Ibu gimana? Dan tadi yang disebutkan Bu Rina, manfaat dari kurikulum Merdeka yang kemudian bisa memotivasi Bu Etika sendiri dan teman-teman guru di sekolah Bu Etika untuk belajar dan menerapkan ini seperti apa, Bu? Jadi kalau boleh cerita, jauh sebelum ada kurikulum Merdeka, saya itu sempat memimpikan bagaimana ada proses kebebasan untuk bisa mengatur sebuah kurikulum, mengatur proses pembelajaran. Itu berawal dari pertama kali saya mengajar. Terjadi di tahun 2015. 2015, ya. Okay. Jadi saya ada pengalaman mengajar di pelosok. Kemudian waktu itu saya membimbing anak-anak untuk latihan soal ujian nasional. Dan itu materinya adalah menghitung kecepatan kereta. Tapi di daerah tersebut tidak ada kereta. Jadi anak-anak langsung, Bu bagaimana bentuk kereta itu? Apakah benar bunyinya tutut dan mengeluarkan asap? Dari situ saya langsung berpikir, soal-soal yang diberikan pun seharusnya lebih kontekstual, lebih dekat dengan apa yang siswa alami di sekitar mereka. Jadi justru saya bermimpi nih, bagaimana bisa nggak ya di tahun-tahun ke depan itu ada otonomi pendidikan. Tidak hanya otonomi di bidang pemerintahan dan ekonomi, tapi juga di pendidikan. Dan ternyata terjawab di tahun-tahun ini seperti itu. Dan saya pun akhirnya merasa bersyukur sekali justru dengan adanya kurikulum Merdeka, karena hal positif yang saya rasakan beserta dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, justru terjalin komunikasi positif. Jadi kami jadi diskusi nih. Jadi menarik sekali ya, tadi Bu Rina juga menyampaikan. Kami di awal-awal juga berdiskusi, sebenarnya apa sih itu kurikulum Merdeka. Nah, dari diskusi-diskusi ini kita tahu bahwa sebenarnya sekolah kami itu siap atau tidak. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan. Apakah mental, apakah kemudian kita perlu ada pertemuan rutin untuk membahas sebenarnya apa yang perlu kita perbaiki, apa yang belum kita pahami. Kemudian bersyukurnya juga bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka ini memberikan keleluasaan ya untuk guru bisa lebih mengeksplor lagi kedekatan dengan siswa dan orang tua. Saya sepakat sekali dengan adanya asesmen awal pembelajaran. Jadi kita akhirnya bisa lebih dekat lagi, tidak hanya dengan guru dan siswa, tapi juga dengan orang tua. Kok bisa asesmen awal itu mendekatkan dengan orang tua? Karena ada diskusi juga. Jadi tidak hanya kepada siswa yang kita tanya, tapi juga kepada orang tua. Jadi orang tua diajak diskusi untuk menggali diskusi. Betul. Kondisi anak, minatnya seperti apa. Iya, itu sangat menarik. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya aset yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola pembelajaran, kemudian untuk bisa menghadapi kurikulum Merdeka ini tidak hanya kolaborasi antar guru, tidak hanya dengan jajaran dinas pengawas, tapi juga ada peran orang tua yang sangat berarti bagi siswa, dan kita sebagai guru juga sebagai orang tua kedua bagi siswa bisa tahu sebenarnya anak ini harus dikasih treatment yang seperti apa.
kemudian harapan orang tua terhadap sekolah itu seperti apa. Sehingga ketika awal kami juga menyusun KOSP, kita juga merancang dengan mempertimbangkan apa yang menjadi harapan masyarakat di sekitar sekolah kami, seperti itu. Jadi, ini lagi-lagi gotong royong, Iya, kolaborasi, betul. termasuk dengan orang tua Iya. ya. Dan saya bayangkan tugas sebagai guru akan jauh lebih optimal juga kalau sinergis dengan orang Dengan tua. orang Jadi orang tua nggak, ya udah ketika ini sekolah urusannya Iya, guru. Bapak Ibu guru, Iya, saya outsource-kan gitu ya. Gitu. Tapi mereka terlibat sejak awal untuk Betul. perancangan dan menyampaikan pada pihak sekolah harapan-harapan dan kondisi anaknya gitu Iya. yang mereka tahu seperti apa. Oke, sangat menarik Bu, dan makasih menggarisbawahi otonomi. Itu memang apa ya, salah satu prinsip utama kurikulum merdeka. Kita nggak lagi berasumsi bahwa resep yang sama itu bisa diterapkan. Di semua. Sekolahnya Bu Rina, sekolahnya Bu Etika, sekolahnya Pak Abi, kondisinya beda-beda, kebutuhannya beda. Nah, tadi satu contoh yang bagus banget, soal tentang kecepatan kereta ya. Tapi nggak ada kereta nggak di ada situ. kereta gitu. Jadi belum menerjemahkan kalimat Iya, matematika. betul. Memahaminya saja udah butuh berapa Iya. lama gitu muridnya. Ya, benar-benar. Makasih Bu Etika. Pak Abi gimana pengalamannya Pak Abi dengan penerapan kurikulum merdeka? Kalau penerapan kurikulum merdeka sebenarnya jauh sebelum 2022. Kebetulan kami menerapkan kurikulum merdeka itu di tahun 2022. Awal pertama kali mengenal terkait dengan hampir mirip dengan konsep kurikulum merdeka itu di tahun 2020 ketika bergabung dengan program guru penggerak, di mana di sana kita juga belajar terkait dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Dan setelah ada regulasi terkait dengan kurikulum merdeka ini, oh ternyata cocok nih, dan itu memang sangat dibutuhkan saat ini. Dan waktu itu memang kami di sekolah itu masuk kategori pilihan yang kedua. Nah, memang benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Rina gitu ya, bahwa perubahan itu tidak bisa instan, gitu. Butuh proses dan tahap-tahapannya gitu. Tentunya kami juga sama, kami berusaha untuk mengenal apa itu kurikulum merdeka gitu kan. Kebetulan waktu itu kami sumber daya yang bisa berbagi itu sangat terbatas, sehingga kami mengundang kenalan kami gitu ya, sekolah penggerak juga, tapi memang dari luar kota gitu kan, untuk hadir ke sekolah kami untuk berbagi apa itu kurikulum merdeka gitu kan. Nah setelah itu di tahun 2023 itu kan kami sudah satu tahun gitu ya, kelas 1 dan kelas 4 gitu kan. Nah waktu di tahun kedua ini mulai nih teman-teman yang di kelas 1 dan kelas 4 itu diminta untuk berbagi dengan kami yang akan melaksanakan, yaitu di kelas 2 dan kelas 5, dan kebetulan saya mengajar di kelas 2, sehingga kami di situ belajar bersama, saling berbagi gitu. Jadi seperti itu. Oke, Gitu. memang ada tahapannya, Iya, proses belajar. Pak Abi sendiri mengajar di kelas 2, jadi Kelas baru 2. tahun kedua mencoba menerapkan Betul. kurikulum merdeka. Gitu ya. Oke, makasih Pak Abi. Jadi Pak Abi ini dari SD Islam Terpadu, swasta, mirip berarti ya prosesnya. Sama-sama harus belajar juga. Belajar. Gitu. Oke, nah karena ini proses belajar, salah satu yang harus dilalui dalam belajar itu biasanya mengoreksi atau merevisi kesalahpahaman. Dan Refleksi. itu wajar sekali. Belajar sesuatu yang baru, seringkali kita punya pemahaman awal yang masih kurang pas atau keliru. Dalam hal kurikulum merdeka, ada nggak ini miskonsepsi atau kesalahpahaman yang ibu bapak sering temui di diri sendiri ataupun teman-teman guru yang berinteraksi selama ini? Monggo, siapa yang mau duluan? Mungkin saya bentar ya. Boleh, silakan. Baik, gini, jadi ini saya hasil diskusi dengan beberapa teman-teman ya. Kurikulum merdeka dalam arti kurikulum prototipe waktu itu namanya masih. Anggapannya itu yang pertama adalah mereka
khawatir ya, lebih khawatir ketika nanti dituntut untuk melaksanakan pembelajaran itu harus menggunakan teknologi. Nah, di mana ini tentu menjadi sebuah keresahan bagi guru-guru ya mungkin yang kurang dekat ya dengan namanya teknologi gitu, apalagi dari segi usia untuk belajar lagi teknologi itu berat, apalagi untuk lihat handphone lama-lama aja kami udah rasanya nggak sanggup gitu ya, terus gimana lagi kami belajar aplikasi-aplikasi. Nah itu terus yang kedua, sesuatu yang baru itu yang selalu dikhawatirkan adalah wah nanti ini jadi beban administrasi nambah-nambah nggak nih ya gitu kan. Nah belum, jadi itu tadi karena belum mengenal dan belum diperkenalkan, akhirnya muncul keresahan-keresahan yang seperti itu. Terus bagaimana nih nanti cara ngajarnya gitu, pasti akan ada style ngajar yang berbeda. Nah itu jadi 3 hal tadi sih ya, bagaimana cara mengajar nantinya gitu kan. Terus yang kedua itu adalah terkait teknologi itu yang benar-benar mereka tuh sangat khawatir sekali, dimana mereka sadar banget mereka itu ya kayaknya sangat sulit untuk bisa melakukan itu di kelas. Nah, jadi ya itu sih ya yang kita dapati mungkin dari Bu Tika sama Pak Abi nih kali. Iya, ada konteks pandemi juga mungkin ya. Ketika itu kan kita pandemi terus PJJ sehingga semua memang terpaksa harus pakai teknologi, sehingga mungkin itu mewarnai kekhawatiran guru-guru kurikulum merdeka harus pakai teknologi dan memang kita menyampaikan banyak materi kurikulum, pelatihan-pelatihan itu melewat platform digital, platform Merdeka Mengajar untuk guru. Tapi sebenarnya bukan artinya guru harus mengajar dengan teknologi sebenarnya, nggak sesuai kebutuhan aja. Tapi itu ya kekhawatirannya ya. Kekhawatirannya yang itu saya dengarkan sendiri dari teman-teman. Iya. Oke, dari Siapa? Kalau dari kami sendiri mungkin tidak secara konsep umumnya gitu ya, karena memang sudah ada guideline dari kementerian. Namun konsep turunan misalnya terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi, kemudian seperti misalnya mengkotak-kotakan tadi itu terkait dengan kebutuhan belajar si anak. Kemudian selanjutnya terkait dengan B5 juga ada gitu kan, terkait gelar karya apalagi itu banyak sekali miskonsepsi yang memang kami dengar dan bahkan beberapa kali juga terjadi di sekolah kami gitu kan. Seperti itu. Oke. Ya, tadi yang spesifiknya ya. Ya, lebih spesifik. Nanti akan itu kita coba perdalam yang spesifik gitu di pertanyaan selanjutnya. Siap. Kayaknya udah dijawab semua ya. Tapi gitu ya? keresahan yang paling sering terjadi tuh ganti menteri, ganti kurikulum. Wah, gitu. Gitu. Jadi guru-guru tuh sebenarnya resah di saat kurikulum K13 saja ada beberapa guru yang belum matang dalam memahaminya, kemudian harus diperkenalkan lagi dengan kurikulum yang baru dengan cara yang mungkin sangat berubah drastis bagi mereka yang terbiasa dengan cara-cara lama. Jadi itu sih statement yang sering muncul, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, bagi yang menerapkan awal-awal nih, ibu-ibu dan bapak, meyakinkan teman-teman guru yang lain bahwa ya menterinya siapapun, sebenarnya kan tugas guru gitu untuk mengolah pembelajaran menjadi orkestrator pembelajaran di kelas untuk muridnya itu. Kalau ada yang tanya seperti tadi, kekhawatiran itu bagaimana Ibu Bapak menjawabnya? Sebenarnya kan dunia itu berkembang, termasuk di dunia pendidikan seperti itu. Dan kita di era yang sekarang, kalau mengutip perkataan dari Ki Hajar Dewantoro, kita harus menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di era yang sekarang, zaman yang sekarang, dari pemerintah sendiri pun menyadari bahwa Indonesia ini perlu berubah. Jadi mau tidak mau kita sebagai pelaksana dari pendidikan yang paling dekat dengan siswa, dengan masyarakat, kita juga harus siap menerima perubahan itu. Seperti tadi kata Bu Rina ya, karena perubahan itu tidak bisa langsung instan, bertahap. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan juga, ada diskusi itu tadi, sering berdiskusi, sering ngobrol bareng. Kita jadi tahu sebenarnya pemikiran-pemikiran positif apa yang bisa kita adopsi, bisa kita terapkan dari kurikulum Merdeka itu. Dan kalau tadi mungkin Pak Abi dan Bu Rina menghadirkan
sosok-sosok yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Tapi kalau di kabupaten saya, alhamdulillah dinas pendidikannya itu mensupport. Jadi memang memfasilitasi untuk adanya pelatihan tentang pengenalan kurikulum merdeka itu. Seperti itu. Jadi pemahamannya tidak hanya di sekolah kami, tapi juga secara serentak bisa dipahamkan bersama. Kemudian itu tadi ada ruang diskusi yang membuka cakrawala lagi nih, sebenarnya hal baik apa yang bisa kita adopsi dan bisa kita laksanakan dari kurikulum merdeka. Ya, ini variabel yang lain lagi yang penting sekali. Pemda memang perannya krusial ya untuk memfasilitasi proses belajarnya ini tadi. Tapi kalau Bu Rina atau Pak Abi ada kalau kekhawatiran yang disampaikan Bu Etika tadi, jawabannya apa ini? Nah, Bu Etika dulu? Boleh. Okay. Kalau di saya sendiri itu ya kita katakan kepada teman-teman gitu bahwa kita coba membandingkan ya di era guru A gitu ya yang mungkin sudah usia 50-an tahun gitu kan, ketika SMA itu bagaimana gitu kondisi dunia, kondisi keperluan terhadap pendidikan gitu kan. Nah, di era guru yang mungkin masih usia 40 tahun gitu tentang 20 tahun pasti tentu berbeda. Nah, jadi kita mengajak, intinya sebenarnya diskusi. Kita membuka diskusi sama teman-teman supaya tidak penuh dengan rasa khawatir. Dan yang namanya perubahan itu ya itu niscaya ya gitu kan, dunia terus berkembang gitu. Jadi sementara kita sebagai guru ini adalah mempersiapkan generasi muda. Nah, kalau kita nggak siapkan mereka, ke depannya nanti mereka yang akan memimpin kita gitu. Jadi saya selalu tanamkan itu kepada mereka. Jadi kita harus mempersiapkan mereka untuk masa depan yang mana itu akan berrelasi dengan kita sendiri nanti ketika kita sudah tua. Karena mereka yang akan buat kebijakan, mereka yang akan membuat regulasi untuk kita gitu. Nah, jadi intinya diskusi. Bu Rina ini berpikirnya jauh ke depan ya. Visioner. Iya, jadi saya ngajak ke situ akhirnya mereka sendiri melihat, oh ya benar ya di masa saya dulu itu cukup dengan menghafal saja gitu. Nah, terus saya jawab, nah sementara di masa saya itu sudah mulai ada tuh yang namanya komputer gitu. Nah, ketika saya kuliah saya nggak bisa megang komputer kan bingung gitu. Nah, berarti kan zaman ini juga sudah berbeda lagi. Akhirnya mereka, oh ya benar. Nah, intinya terus saya bilang, intinya kita di sini saling membantu Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan dalam hal administrasi, mungkin harus belajar. Contoh sekarang ini kita paperless gitu ya. Semuanya paperless kebanyakan. Gimana Bapak Ibu presensi online? Bagaimana membuat kinerja gitu ya misalnya. Bukankah itu basisnya juga teknologi? Nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu dulu cuma SMS doang kan? Saya bilang, sekarang udah gunakan WA. Bahkan sudah sosial media. Hanya saja itu selalu kita lakukan dan kita senangi. Nah, maka nggak salah juga kita coba gitu kan. Kita coba hal yang baru ini kita coba senangi dan kita harus yakini bahwa ini harus kita pelajari. Kenapa ya untuk anak-anak ini nanti? Jadi intinya diskusi dan kita mencoba membantu sih sebenarnya. Jadi supaya kekhawatiran itu bisa diredam dan pelan-pelan mereka siap untuk menerima perubahan. Jadi itu ekspresi kekhawatiran yang sebenarnya bukan perlu dijawab secara rasional saja, tetapi kita berempati gitu ya. Ini kekhawatiran itu pasti ada alasannya dan itu bisa kita jawab dengan satu, berempati alasannya apa, dan kerjasama gitu ya, saling support seperti itu. Pak Abi gimana Pak tadi? Sebenarnya udah lengkap tadi yang disampaikan oleh Bu Etika dan Bu Rina. Kalau dari kami sendiri, terutama saya gitu ya, meyakinkan teman-teman itu sebenarnya perubahan itu pasti, apalagi pendidikan kan dinamis ya, terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Jadi simpelnya yang dipikirkan itu bukan diri sendiri, tapi yang dipikirkan adalah anak-anak gitu ya. Karena anak-anak yang nantinya akan berkontribusi di masa yang akan datang. Kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak, tidak hanya untuk dia bisa hidup sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Dan hal ini sepertinya yang ditangkap oleh teman-teman yang ada di kementerian gitu kan. Pasti saya yakin dari teman-teman kementerian sudah melakukan kajian dan mungkin juga banyak hal yang sudah dilakukan untuk pertimbangan-pertimbangan. Termasuk saya yakin mempertimbangkan terkait dengan kebutuhan ini. Sehingga ya
Saya rasa itu sangat baik dan sangat bagus untuk kita juga mensupport melaksanakan apa yang memang sudah diamanatkan oleh kurikulum seperti itu. Menggarisbawahi saja, tadi Bu Etika mengutip Ki Hajar ya, dan memang itu betul, itu inspirasi utama kita dalam mendesain kurikulum merdeka. Kita perlu kurikulum yang bisa memfasilitasi anak untuk zamannya sendiri. Jadi kodrat alam satu, dan alam ini tiap-tiap daerah beda-beda. Tempatnya Bu Rina beda dengan di Pringsewu, dengan di Jogja. Harus ada kontekstualisasi dari sisi kondisi lokal, gitu ya. Tapi dari sisi kodrat zaman juga begitu. Tadi Bu Rina menyampaikan dulu nggak ada komputer, yang sudah usia hampir pensiun, gitu. Zamannya Bu Rina sudah ada komputer, dan sekarang mungkin 10-20 tahun belakangan informasi itu kan sudah ada di mana-mana ya. Sekarang hampir semua orang punya ponsel pintar, tinggal tanya Google aja, gitu, informasi itu ada di sana. Jadi hafalan udah nggak terlalu relevan lagi, meskipun ada informasi-informasi yang memang harus sebaiknya kita ketahui. Ya, tapi sebagian besar udah nggak perlu lagi kita simpan di kepala. Apalagi ada AI sekarang. AI bukan hanya informasi yang existing, yang sudah ada, tapi kita bisa menciptakan informasi baru. Gitu. Tantangannya kan bukan pada banyaknya informasi yang bisa kita berikan ke anak-anak, karena anak-anak bisa akses informasi sendiri. Tapi dengan adanya kecerdasan buatan, yang penting untuk dibangun itu kemampuan justru untuk merumuskan masalahnya kan, dan membuat pertanyaan yang relevan yang kita tanyakan ke AI-nya itu. AI ini kan kayak pembantu intelektual gitu ya, tapi dia akan berguna hanya jika kita bisa mendirect, bisa kasih instruksi, bisa kasih pertanyaan yang cocok, dan itu yang termasuk kemampuan dasar yang ingin kita kembangkan di kurikulum merdeka. Oke, makasih jawaban-jawabannya yang insightful, Ibu dan Bapak. Kurikulum yang mendorong guru bukan untuk menyampaikan materi sebanyak-banyaknya. Di kurikulum merdeka malah materinya kita kurangi, materi akademiknya, dan kita mendorong guru untuk memperhatikan proses belajar. Ada siswa yang nggak mau bicara sama sekali loh, sampai saya bilang gini, ayo kamu harus bicara, ayo kamu bicara, saya gitu. Kita nggak boleh mendiskriminasi seleksi masuknya berdasarkan anak itu sudah bisa baca, tulis, hitung atau tidak. Kurikulum merdeka kan kita ingin semua anak itu bisa terfasilitasi, bisa merasakan bahwa apapun kekuatan mereka itu berharga.